Kedua tangan kita bangun sujud dalam sholat. Begini ya mengepalkannya. Sebetulnya lajin kalau di pembahasan haditsnya. Itu ada silang pendapatnya di kalangan ulama masa kini. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan haditsnya di sifat sholat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan haditsnya di sifat sholat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan haditsnya di sifat sholat. Kalau guru kami Syekh Mukbil, di ta'liq beliau terhadap Mustadrak Al-Hakim, juga Syekh Bakar Abu Zaid dan kebanyakan ulama kita di Saudi itu melemahkan hadits itu. Saya lebih condong kepada pendapat yang melemahkan. Baik, nanti kalau saya cerita sisi kelemahannya tuh juga paham. Jadi begitu aja dulu kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel serta seluruh penonton dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, serta memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan menjawab permintaan dari salah seorang jamaah Wahabi yang biasa komen di video-video saya, namanya Fahril Sandi. Dia meminta saya untuk membuktikan bahwa Syekh Albani mensahihkan hadis Ya'jin. Ceritanya begini, saya pernah mengomentari Syekh Badrus Salam, Ustadz Badrus Salam LC, di mana beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bangun dari rakaat, untuk rakaat yang kedua itu ya'jinu fi sholah, artinya dia tangan beliau itu, tangan Rasulullah itu seperti orang mengadun roti. Ya'jinu itu namanya ya'jin, dan beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah sahih. Video itu saya beri judul, kalau tidak keliru, adalah Ustadz Badrus Salam LC mensyariatkan dengan hadis yang dhaif. Di thumbnail video saya kasih judul, kasih tulisan Syekh Albani mensahihkan hadis Ya'jin. Baik, saya akan memenuhi permintaan Fahril Sandi ini. Tapi sebenarnya sebelum saya membahas, sebenarnya saya timbul tanda tanya juga kepada Fahril Sandi ini. Masa dia seorang pengagum, artinya yang sudah menganggap Syekh Albani ini sebagai muhaddis, jamaahnya Ustadz Wahabi Fahril Sandi ini, kok tidak tahu apa yang dikatakan ustadznya dan yang dikatakan oleh syekhnya, fatwa syekhnya itu Syekh Albani. Masa Aswaja lebih tahu daripada jamaah Wahabi yang bernama Fahril Sandi ini? Sehingga dia harus bertanya lagi kepada saya untuk membuktikan mana yang membuktikan bahwa Syekh Albani itu telah mensahihkan hadis Ya'jin ini. Video cuplikan di awal itu adalah Ustadz Wahabi yang bernama Dzulkarnain M. Sunusi. Beliau itu alumni Yaman. Dalam video tersebut jelas Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi itu mengatakan bahwa Syekh Albani itu menguatkan hadis Ya'jin, sementara guru beliau sendiri Syekh Mukbil kalau tidak keliru itu menganggap dhaif, dan beliau lebih condong kepada hadis kepada pendapat Syekh Mukbil yang mendhaifkan hadis tersebut. Jadi sudah jelas ya, di pendapat Dzulkarnain itu, Ustadz Dzulkarnain itu sudah jelas bahwa Syekh Albani ini mensahihkannya atau menguatkannya, mensikohkannya. Kalau memang Syekh Albani ini tidak menguatkan, tidak mensahihkan, berarti Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi yang berbohong. Kalau ternyata Syekh Albani ini yang menguatkan dan mensahihkan atau mensahihkan, berarti Fahril Sandi yang kurang piknik terhadap pendapat-pendapat syekhnya atau ustadz-ustadznya sendiri. Baik, mari kita buka fatwanya Syekh Albani di dalam kitab beliau Aslu Sifati Sholatin Nabiyah. Ini adalah kitab beliau, kitab Syekh Albani, Aslu Sifati Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbiri ila taslim.
karangan Muhammad Nasiruddin Albani jilid 1. Silahkan dilihat untuk Pak Fahril Sandi ya. Pak Fahril Sandi lihat di juz pertama kitabnya Syekh Albani. Juz pertama bisa Anda lihat pada halaman 824. Itu ada judul Al-Qiyamu ila Raq'atis Saniyah, berdiri untuk rakaat yang kedua. Al-i'timad 'alal yadaini fin nuhudi ila raq'ati. Nah, silakan itu. Wa kana ya'jinu fis shalah. Rasulullah itu ya'jin fis shalah. Artinya ya'jin itu ketika bangun dari rakaat, Rasulullah itu tangannya mengepal seperti mengadon roti. Ya'tamidu ala yadayhi, beliau itu bersandar terhadap kedua tangannya idza qama, apabila beliau Rasulullah itu berdiri. Nah, itu kan ada tanda 1. Kita lihat 1 keterangan Syekh Albani 1 di catatan kakinya itu rawahu Abu Ishaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi bisanadin solihin, dengan sanad yang soleh. Makna dari sanad soleh ini wa maknahu indal Baihaqi, menurut Imam Baihaqi bisanadin sohihin, dengan sanad yang sohih. Nah, ini jelas Pak Fahril Sandi bahwa Syekh Albani menganggap hadis ini adalah soleh atau sohih sanadnya Pak Fahril Sandi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Anda Dzulkarnain M. Sunusi, itu alumni Yaman itu ya. Dia sudah menjelaskan bahwa hadis ini disohihkan oleh Albani, cuman gurunya Syekh Mukbil itu mendhaifkan. Jadi untuk Pak Fahril Sandi banyak-banyaklah membaca atau mendengarkan fatwa-fatwa Ustadz Anda, dan banyak membaca kitab-kitab karangan ulama-ulama Anda sendiri, termasuk Syekh Albani yang sudah dianggap muhaddis oleh orang-orang Wahabi ini. Masa kalah sama Aswaja itu membaca semua kitab-kitab, termasuk kitabnya ulama-ulama Anda sendiri, sehingga orang-orang Aswaja itu tidak gampang untuk mensyirikkan, untuk membid'ahkan amaliyah orang lain. Kenapa? Karena referensinya banyak orang-orang Aswaja itu dan lebih menghargai terhadap perbedaan. Tetapi jika orang-orang Wahabi tetap menyalahkan, tetap mensyirikkan, membid'ahkan amaliyah Aswaja, maka di situ orang-orang Aswaja akan tetap tampil membelanya ya. Untuk Pak Fahril Sandi, saran dari saya, perbanyak membaca buku-buku atau kitab-kitab karya ulama-ulama Anda sendiri, biar Anda itu tidak kurang ngopi, kurang piknik, hingga Anda itu kurang tahu. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Fahril Sandi lebih paham ke belakangnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.